hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Friday with Ayu Show. Sahabat Ayu, kita lanjutkan perbincangan minggu lalu bersama Ibu Erlik Isfandiari. Beliau adalah sarjana pendidikan di bidang konseling dan sering sekali berkeliling di seluruh provinsi di Indonesia untuk berbagi pengetahuan tentang pengasuhan anak kepada para guru, orang tua, pendidik. Dan beliau juga memberikan konsultasi secara pribadi baik kepada para orang tua ataupun untuk para guru dan pendidik. Kita jumpa lagi dan kita teruskan lagi perbincangan kita di minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita membahas tentang berita yang sama-sama kita ketahui di Ponorogo, mungkin juga terjadi di kota-kota lain terhadap anak-anak di bawah usia untuk mendapatkan dispensasi pernikahan dini. Nah, sehingga menjadi penting untuk kita membicarakan soal sex education, Bu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah di era yang sudah begitu terbuka sekarang ini, Bu, apakah penyampaian sex education di masa anak saya yang milenial kecil dengan anak-anak yang sekarang yang sudah begitu sangat mudah mendapatkan aksesnya harus straightforward ataukah memang harus bertahap, Bu, sesuai dengan usia dan kemampuan untuk menangkapnya? Iya, terima kasih Mbak Ayu. Iya. Ini lanjutan kita minggu lalu ya. Iya. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk ngomongin ini tadi, kelanjutan tentang sex education. Penting sekali Mbak Ayu, pendidikan seks untuk anak itu. Karena pendidikan seks merupakan salah satu pembentuk karakter anak kita. Kenapa? Prinsip ini harus dilandaskan dulu gitu. Karena kita seks atau gender itu hanya dua yang kita kenal, yang itu betul-betul diakui dan kita akui semuanya ya. Ada laki dan ada perempuan. Nggak ada lintas gender, nggak ada abu-abu gitu ya. Antara gitu nggak ada. Nah, inilah kenapa anak kita, kalau Mbak Ayu bertanya dimulai dari mana dan apakah harus dari step-step ini atau harus straight sekarang ini dari kecil misalnya gitu. Nah, ini memang ada tahapannya. Karena kita sesuaikan dengan kemampuan otak anak dan pemahaman tentang seks itu sendiri apa. Dan ngomongin seks itu sangat terkait dengan ngomongin masalah dirinya sendiri. Karena ngomongin saya ini siapa, saya ini laki atau perempuan, saya ini bisa bertingkah laku seperti apa, itu kan mulai dari sedini mungkin. Jadi kalau ditanya pendidikan seks itu mulai dari mana? Dari sedini mungkin. Kita harus mulai mengenalkan. Jadi misalnya anak-anak mulai punya adik masih kecil. Dia kemudian melihat kelamin adiknya kok berbeda dengan saya. Nah, itulah golden opportunity kita untuk masuk pendidikan seksnya. Jadi ketika anak kecil sudah mulai bertanya, kita sudah mulai harus menjelaskan apa itu dan bagaimana dan seterusnya merawat dan lain-lain. Iya, mereka suka bertanya ya, kok kencingnya berbeda ya cara kencingnya antara laki-laki dan perempuan. Iya, kelaminnya. Disitulah kita masuk ya, Bu ya. Kita menyebutkan alat kelamin aja kadang-kadang masih kayak Mbak Ayu bilang kayak tabu. Sekarang itu sudah nggak ada lagi. Tabu itu harus dihapus dari pikiran kita. Kita harus bisa menjelaskan tapi dengan cara yang bijaksana. Jangan juga anak yang belum ngerti apa-apa dijelaskan secara vulgar. Nanti malah dia menjadi tertarik dan dia belum memiliki filter, tapi dia sudah penasaran. Karena sebetulnya fitrah anak-anak itu adalah curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi. Dia pengen mencoba-mencoba. Nah, itu salah satu fitrah anak. Kalau dia melihat misalnya ada teori barat yang menyebutkan kalau mau pendidikan seks ya udah ajak mandi bareng, ajak tidur bareng dan seterusnya. Iya, gitu betul. Dan saya pernah dengar itu. Ketika era sudah ke sini, anak dengan diberikan
gizi yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan hormonalnya juga cepat berkembang, ketika diajak mandi bareng dia lihat dong, dia pengen pegang dong, dia penasaran. Dan ketika itu menjadi suatu yang menurut dia kok ada satu kenikmatan ya ketika alat kelamin itu disentuh, misalnya gitu. Itu apa kira-kira yang dia lakukan? Bukankah itu akan diulang sesuatu kenikmatan itu? Betul. Bukankah dari sini sebetulnya cikal bakal awal dari orang kecanduan seks? Itu sebetulnya. Jadi kejadian di Ponorogo itu awalnya dari melihat. Setelah melihat, karena dia sudah hormonalnya berkembang pesat, birahinya muncul, birahi muncul, dia sudah terpapar, pasti dia sudah pengen acting out, dia sexually active, dia sudah bisa melakukan, makanya akhirnya dia mencoba karena rasa penasaran yang ingin dilampiaskan tadi. Nah, itu awalnya dari sini Mbak Ayu sebetulnya. Ini para orang tua ya yang di rumah. Dari sedini mungkin harus mulai dibatasi. Bahkan kita kalau di buku-buku di agama kami ya, mungkin di agama lain banyak dibahas juga. Umur 3 tahun itu mandi sudah harus dipisah siapa yang memandikan. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Makanya suka ada, mohon maaf ya, kalau ada mbak-mbak yang memandikan usil, dia main-mainin, itu anak sudah mulai merasakan sensasi di alat kelamin yang dipegang oleh orang lain. Ada pembantu yang pulang, dia nggak balik lagi, anaknya nangis bombay karena setelah telusuri ternyata suka dipermainkan alat kelaminnya oleh si mbak-mbak. Itu sampai konsultasi waktu itu nggak selesai-selesai. Jadi anak kecil bisa kecanduan seperti itu tanpa dia mengerti apa ini. Yang penting dia seneng, yang penting terlampiaskan keinginannya. Karena apa? Kalau dirunut lagi ke belakang, penciptaan manusia di kepala, di otak itu ada namanya 3 bagian otak. Batang otak atau otak reptil, otak mamalia di tengah limbik yang isinya perasaan, dan prefrontal cortex otak mulia untuk berpikir. Nah, anak-anak yang berkembang sempurna nomor 1 itu adalah otak mamalia atau limbik atau perasaan. Makanya anak bekerja dengan perasaannya, mau nangis-nangis, mau teriak-teriak, mau ketawa-ketawa, mau minta apa-apa, dia nggak bisa berpikir. Dia di-leading oleh hawa nafsunya. Nah, ini kalau diturutkan terus dan apalagi menjurus kepada hal yang berbau seks, apa yang akan terjadi? Otak, karakter otak akan terus membentuk itu karena otak ini cerdasannya belum bisa berpikir. Otak kreatifnya belum bisa mengkritisi. Jadi dia cuma memperturutkan keinginan. Kan kita suka sering lihat ya anak nangis, teriak-teriak, guling-guling. Itu nggak boleh, itu nggak benar. Kamu kok marah-marah minta terus ngotot. Seperti yang berharap pembantunya balik tadi. Dia nggak ngerti kan. Aduh, udah ngomongin ini tuh rasanya pengen nangis gitu ya. Jadi anak kecil bisa kecanduan seperti itu. Ada anak 8 tahun, setiap hari dia harus melihat konten porno. Kalau enggak dia marah-marah, semua dilempar-lempar. Karena sudah otaknya menyabotase menjadi kecanduan. Nah, disinilah kenapa saya bilang harus sedini mungkin diajarkan mulai dari siapa diriku, ini tubuhku, alat kelaminku. Jangan bilang kalau alat kelamin laki-laki itu, maaf ya, penis, itu kita ngomongnya burung. Anak nggak connect. Ya, kalau alat kelamin perempuan memek tah apa, nggak bisa. Sekarang bukan itu tabu, itu harus disingkirkan. Jadi kita bilangnya apa Bu? Penis begitu kepada si anak. Kalau yang perempuan Bu? Vagina. Vagina. Iya. Dan anak umur sampai dengan 10 tahun nggak paham kalau kita ngomong nggak ada ini ya, sesuatu yang dia lihat. Dia harus konkret, nggak bisa abstrak. Kalau kita hanya ngomong-ngomong yang burung, yang memek, yang penis, vagina, asosiasinya berbeda, enggak jelas. Jadi mesti ada buku. Oke, kita belajar ini ya, Nak.
ini, atau boneka biasanya kalau sekolah TK saya Iya, dulu, iya. boneka laki, boneka Boneka perempuan. perempuan. Sebatas itu. Kalau untuk anak-anak jangan sampai mendalam terus, oh ini vagina dalam itu, enggak. Belum. Jadi kita harus tahu betul Paling kita kasih tahu tahapannya. fungsinya ya, ini bisa untuk mengeluarkan air seni, terus kenapa kita harus menjaga kesehatan vagina tersebut atau penis Iya. tersebut, dan bagaimana ini satu alat yang sangat pribadi yang harus ditutup dan Iya. sebagainya. Itu bisa ya kita memberikan pemahaman Sangat itu. bisa. Makanya kalau di sekolah TK kami, anak-anak sudah dikenalkan bagaimana menutup aurat itu seperti apa. Itu ternyata pentingnya. Walaupun dia pakai rok panjang, dalamnya orang tua kita pesenin pakai celana legging itu. Karena anak kecil suka Loncat, ngangkang-ngangkang. iya betul, loncat Lompat. apa Terus ya. nanti temennya yang laki gini, ngintip-ngintip, ngeliat-ngeliat kalau si dia nggak pakai legging. Kemudian celana dalamnya terlihat atau sedikit buka atau apa. Itu membuat dia penasaran. Karena anak kecil itu kan rasa penasaran Ingin tahunya besar. Itu fitrah. Kita nggak bisa menyetopnya. Kenapa fitrahnya itu seperti itu? Seks termasuk dan lain-lain itu kan nafsu. Kenapa manusia diberi nafsu? Karena kalau nggak ada nafsu, Mbak Ayu akan menjadi orang yang apatis ya. Nggak ada nafsu. Nggak, iya. Itulah kelebihan. Tinggal bagaimana kita memilih seperti bilah pisau tadi. Mau dikemanakan nih nafsu ini? Karena selain itu ya, kalau di agama itu nafsu itu adalah tempat yang empuk untuk setan. Dan anak-anak remaja kalau udah digoda terus ke situ, akhirnya tergoda, tergelincir tadi. Nah, dari anak-anak di sekolah tadi, bagaimana pakai legging, bagaimana menutup aurat, mana yang boleh dipegang orang, mana yang enggak. Dan apa yang harus dia lakukan ketika dipegang orang untuk say no. Yes. Bagaimana itu diajarkan ya Bu ya? Diajarkan, termasuk toilet training. Walaupun dia udah masuk TK, mungkin dulu di rumah udah diajarkan atau belum, itu penting. Guru saya selalu saya wanti-wanti, ketika anak di toilet boleh diantarkan laki dengan anak laki. Jadi TK saya harus ada guru laki, minimal penjaga sekolah yang kita percaya untuk ke toilet anak-anak. Dan yang dilakukan di sana nggak boleh nyebokin pakai pegang tangannya guru ke alat kelamin anak-anak. Itu dilarang karena itu tadi sensasi sentuhan. Jadi guru kalau anak nggak bisa cukup bantu nyemprotin aja, anak suruh bersihin sendiri sampai bersih. Itu pentingnya di situ. Gimana kalau anak tiap hari pengen dicebokin gurunya karena tangan gurunya merasa menyentuh, ada sensasi. Termasuk juga kalau kita pergi-pergi sama keluarga, nginep di hotel ini, di rumah si A, si B, kamarnya kurang, anak-anak jadiin satu, berderet, satu selimut. Nah, pernah kecolongan. Ada anak yang sudah merasakan sensasi sentuhan, dia mencoba menyentuh-nyentuh saudaranya. Sampai bingung, terus marah. Nah, ini kalau reaksi marah bagus ya, kita tahu ya. Iya, betul. Tapi kalau sama-sama, diem aja. Nah, terus mereka tontonannya sama. Kamu nonton ini enggak? Iya. Oh, itu kan yang buka baju. Oh iya. Terus mereka sama-sama buka baju dan dia melakukan sensasi sentuhan. Nah, ini yang banyak kecolongan. Dari kecil, terbukti dari dasar. Terbukti dari anak-anak itu terjadi dan tiba-tiba mencuat itu seperti di Ponorogo itu. Ya dari sensasi-sensasi ini yang tadinya kita nggak sebagai orang tua tidak terpikir ya, menyatukan mereka dalam satu kamar, mandi bareng. Iya, itu sudah jelas aturannya. Makanya jangan alergi sama agama. Saya suka, ya Allah, kenapa sih orang kalau suka apa-apa dikaitkan dengan agama? Ya Allah, kita itu siapa sih penuntun di bumi kalau bukan agama? Agama apapun itu pasti mengajarkan kebaikan. Udahlah, agama apapun kamu perdalam itu pasti ada di kitabmu masing-masing. Nah, cara memahami atau memberikan pemahaman pada anak-anak soal nafsu tadi itu menarik sih Bu. Soalnya ketika birahi itu muncul dan dia sangat ingin disalurkan, itu kan dia harus pandai mengalihkan nafsunya pada hal yang lain karena memang belum waktunya. Bagaimana kita mendidik hal ini ya
pengendalian nafsu ini pada anak-anak ya Bu ya? Iya. Dulu pernah ya ada dokter neuroscience dari Amerika, namanya Donald Hilton. Itu melakukan penelitian. Ketika anak masturbasi atau Betul. onani Onani, ya. selama 36 kali, dia sudah menjadi kecanduan. Pengen onani terus, melakukan terus. Nah, bagaimana pertanyaan Mbak Ayu? Ini kan fakta ya Mbak Ayu ya. Fakta dan itu mungkin menjadi salah satu cara bagi si anak laki-laki itu untuk tidak berbuat jauh sebelum waktunya atau yang kita sebut dengan safe sex itu ya Bu ya. Nah itu kan jadi menjadi jalan keluarnya dia ya Bu ya. Benar. Nah ini bagaimana ya Bu? Jadi memang yang saya bilang tadi, dari kecil orang tua itu membangun karakter, nggak boleh terlewatkan. Nggak putus ya Bu. Seperti kalau kita membangun rumah, bata demi bata itu kan harus satu bata kasih semen, satu bata gitu kan. Seperti itu kita membangun karakter dia. Ini setahun ke depan mau apa nih kira-kira yang berkembang? Kira-kira yang aku taruh bata ini sebagai penguat, itulah prinsip dalam hidup. Dan setiap kita ngomong itu sudah biasa bahwa dikunci dengan hadis, ayat atau di kitab lain. Itu penting karena kalau kita ngomong ya, orang tua ngomong itu biasanya karismanya itu nggak ada. Apa yang diomongin dianggap angin lalu. Tapi kalau saya udah ngomong ini prinsip dan ini ajaran agama kita, itu orang itu lebih mudah untuk tunduk karena udah nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Ini bukan mamahmu, mulut mamahmu, tapi ini ada sumbernya. Biasanya saya ngomong gitu dan itu terus-menerus dikuatkan. Nanti tahapan mau prapubertas, anak sekarang SD kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai masuk puber Mbak Ayu. Jadi kayak kemarin saya ke Balikpapan, saya kumpulkan khusus laki, perempuan khusus perempuan, saya kasih materi-materi sex education prapubertas sampai sevulgarnya tentang kehamilan dan tahu mereka. Menangkap ya, mereka bisa menangkap dengan jelas. Saya pun juga heran. Tadinya saya nggak mau langsung ngomong, saya bertanya dulu. Tapi ternyata jawabannya tepat. Misalnya gini, siapa anak-anak yang sudah mens gitu, kelas 4, 5, 6 SD. Iya, pasti mereka sudah mens. Saya ada yang udah, ada yang belum. Apa yang terjadi dengan mens kita bahas. Mulai dari indung telur, mengeluarkan ini, dan itu karunia Tuhan. Mahakarya Allah yang gak ada duanya, kamu gak bisa membuat. Berarti harus apa? Disyukuri dulu bahwa saya menjadi perempuan. Setelah itu bagaimana cara merapikan, merawat diri dan seterusnya. Karena apa nak? Kalau terjadi itu tadi yang sel telur sudah matang, turun menjadi darah. Tapi kalau sel telur itu nanti ketemu dengan sperma, apa nak yang terjadi? Hamil. Saya juga sempat kaget. Tapi mereka paham. Jadi kan kita nggak boleh tertutup. Harus ngomong apa adanya. Terus ada yang bertanya nggak Bu, bagaimana mengendalikan keinginan mereka atau libido mereka? Itu ada yang bertanya nggak Bu, dan apa yang Ibu jelaskan kepada mereka? Umumnya mereka kan malu ya mau bertanya, sehingga saya bertanya kembali kepada mereka. Apa yang harus dilakukan, bagaimana merawat. Tinggal nanti saya nambah-nambahin sedikit kalau ada yang belum. Jadi artinya mereka itu, aku begini, berarti nak kalian walaupun udah masih SD, bisa nggak kalian hamil ketika yang sudah mens ada sel telur ketemu dengan sperma? Bisa. Jadi mau kamu SD begini jalannya, gitu kan. Terus apa yang kamu lakukan? Bagaimana orang tuamu sudah pernah ngomong apa terhadap kamu? Itu saya gali. Itu baru nanti setelah saya anak, saya laporan ke orang tua. Apa yang terjadi dengan anak? Orang tua sudah membersamai apa belum? Anak Anda sudah sexually aktif, sudah banyak yang dilihat dan sudah bisa hamil maupun menghamili. Sudah disiapkan apa nih? Nah ini orang tua kita bekelin. Karena anak perempuan menstruasi ketahuan. Yang sekarang anak laki-laki. Kapan anak laki-laki dewasa ketika umur 4, 5, 6 SD bisa menghamili?
kan berarti tanda-tandanya mimpi basah, iya nggak sih? Betul. Ketika mimpi basah di dalam agama sudah jelas, kalian itu berarti sudah balik akil dan balik, dan itu bisa menghamili. Nah, Dan itu sebetulnya karunia Tuhan juga ya untuk kaum pria agar tidak melakukan masturbasi, adalah Tuhan sudah memberikan caranya dengan mimpi basah itu. Ya. Dan ketika saya tanya ke orang tua, siapa di sini yang sudah tahu ketika anaknya pertama kali mimpi basah? Diam. Nggak ada yang Berarti tahu. nggak ada yang tahu. Kecolongan nggak Bapak Ibu? Padahal mimpi basah itu berarti kan harus mandi wajib, nggak bisa melakukan semua ibadah. Sudah berapa kali anak Anda mimpi basah? Apa yang ditonton sehingga dia mimpi basah? Itu terkait semua. Dan disitulah anak itu biasanya terus melakukan masturbasi dan masturbasi. Nah itu yang menjadi kecanduan. Berarti kan sedini mungkin ya Mbak Ayu. Kelas 4, 5, 6 SD udah ngomong orang hamil. Masih sekolah unyu-unyu bau minyak kayu putih, minyak telur. Iya. Dan dia sudah paham itu kan. Karena bagaimanapun juga seks itu kan adalah kebutuhan biologis ya Bu. Benar. Nah, iya. Ibu juga jelaskan ya bahwa kapan seks itu bisa menjadi indah, kapan seks itu bisa safe untuk mereka, itu juga disampaikan ya Bu. Dan juga bagaimana pencegahannya ketika birahi itu muncul, terus kalian dapat partner yang juga kalian suka gitu, gimana caranya menahan diri untuk itu juga disampaikan ya Bu. Iya. Makanya kita itu ada satu buku yang tebal tentang pendidikan seks anak, tapi memang kalau saya ambil dari kaidah-kaidah Islam agama gitu. Ketika saya mengambil dari situ, saya dimudahkan Mbak Ayu. Kalian bisa melakukan, kalau yang udah remaja ya kita ngomongin, hubungan suami istri itu di dalam Alkitab di sini disebutkan ketika kalian sudah menikah. Kuncinya ada di situ. Jadi kalian harus berpikir apa ini? Kan tentunya dia juga yang dibilang Mbak Ayu, birahinya muncul dan sebagainya, keinginannya tinggi. Nah, itulah nanti dia akan kita arahkan bagaimana caranya untuk merilis itu tadi. Kan kalau testosteron itu menghasilkan hormon laki, itu kan sekian hari udah menumpuk, itu kan pengen dikeluarkan jadinya mimpi itu tadi. Iya. Kalau nggak dikeluarkan lewat mimpi, dia bisa melakukan kegiatan seks dengan siapa aja misalnya atau masturbasi. Nah itu dicegahnya biasanya kita dengan olahraga. Kalau menurut kesehatan dengan olahraga itu akan menurunkan hormon-hormon yang sudah berproduksi banyak itu tadi. Dan saya punya contoh teman saya itu kalau anak laki-laki olahraga itu harus masuk klub karena di situ di challenge, ada tantangan untuk pairing, untuk bertanding, dan itu membuat si hormon-hormon yang berlebih tadi menjadi tersalurkan. Iya, itu dia menjadi bahagia, badannya sehat, pikirannya pun nggak ke situ-situ terus. Jadi harus ada pengalian. Mau nggak mau orang tua harus seperti itu melakukannya. Berarti pendidikan olahraga itu menjadi salah satu hal yang penting ya Bu untuk pengalihan anak-anak yang di ABG remaja atau remaja dewasa. Nah selain olahraga, apakah musik juga bisa Bu menjadi salah satu pengalihan? Iya. Ya. Sebetulnya kalau untuk pengalihan itu apa aja? Kesenian gitu. Apapun ya. Iya, yang penting disukai. Kegiatan yang positif. Tetapi kalau olahraga fisik itu untuk orang laki itu sangat diperlukan karena itu tadi merilis hormon-hormon lakinya itu menurun sehingga keinginan birahinya itu nggak terlalu tinggi gitu. Kalau misalnya musik kemudian yang didengarkan musiknya musik berbau cinta, wanita, itu laki, justru malah bisa menimbulkan ya, bisa memicu ya. Imajinasinya ya, romantis ya, iya. Oke. Iya. Nah, Bu, di sekolah-sekolah kan Ibu juga terlibat bertemu dengan banyak pendidik, guru. Apakah
di Indonesia ini sudah dilakukan secara konsisten ya Bu, pendidikan seks ini di sekolah-sekolah? Iya, kalau saya perhatikan sebetulnya sudah ada. Biasanya anak-anak itu kalau hari Jumat, anak laki-laki ke masjid, anak perempuan itu ada kelas khusus perempuan. Nah, anak laki-laki nanti juga ada kelas khusus guru laki-laki. Disinilah sebetulnya ketersinggungan guru dengan bersama-sama dengan murid kan cuma sekian persen ya, dibanding dengan orang tua yang sepanjang waktu dengan anak. Makanya itu harus ada komunikasi. Bapak, Ibu, saya sudah mendidik anak Bapak, Ibu yang kelas ini materi tentang sex education itu sejauh ini. Apakah di rumah sudah, misalnya seperti saya tadi, siapa nih Bapak, Ibu, anak perempuannya yang sudah mens, anak lakinya yang sudah mimpi basah. Nah, itu memang harus nambah ilmu lagi gurunya. Makanya saya kalau datang ke sekolah, orang tua ada sesi sendiri, guru ada sesi sendiri. Nah itu dikuat-kuatkan terus. Dan dengan adanya informasi yang sudah sangat terbuka, orang tua kan jadi banyak yang ketakutan, wah nanti anak saya gimana. Ya mau nggak mau itu membangun kesadaran untuk mencari ilmu, untuk berkonsultasi, untuk menanyakan satu dan lain hal tentang sex education dan seksualitas itu tadi sebetulnya. Baik. Terima kasih Bu Erlik untuk penjelasannya ya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan. Dan terakhir Bu Erlik, perlu juga kan disampaikan informasi kepada anak-anak tentang seks yang belum pada waktunya itu bisa menimbulkan AIDS dan sebagainya. Dan pentingnya misalnya Bu, penggunaan kondom dan sebagainya, fungsinya untuk apa, itu disampaikan ya Bu ya? Iya, jadi saya sampai ada ya foto-foto tentang itu penyakit-penyakit kelamin yang kita memang membuat supaya mereka itu takut gitu kan, kayak shock terapi gitu ya, supaya dia juga bisa mengerti bahwa apa yang dilakukan itu berisiko sejauh itu gitu, parahnya itu seperti itu. Jadi itu kita sampaikan tentang penyakit-penyakit, kemudian AIDS dan lain sebagainya, dampak dan sebagainya, juga termasuk kalau anak yang sudah SMP SMA itu memang penting kita menyampaikan tentang kondom itu ya. Sebetulnya itu kan alat kontrasepsi ya untuk kedokteran, untuk mencegah kehamilan gitu ya. Tetapi sekarang karena anak-anak juga sudah sexually active, mereka kan ada yang memahami bahwa ya sudah lebih baik aman pakai kondom misalnya seperti itu. Nah, semuanya tergantung pada pahamnya masing-masing apa yang dia anut gitu. Karena kan nggak mungkin kita akan boleh dengan cara ini. Belum tentu diperbolehkan di bidang agama, dari agama yang dianutnya. Dengan agama tertentu dengan membolehkan seperti itu dengan alasannya yang bla 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 gitu ya. Nah itu sebetulnya pilihan aja sih Mbak Ayu. Baik. Bu, ada tips untuk orang tua atau para pendidik yang berkaitan dengan sex education ini? Silahkan Bu. Iya, kita adalah orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perkembangan seks dan seksualitas anak-anak kita. Kita tidak mungkin menerapkannya tanpa teknik atau cara yang benar dan bijaksana dari orang tua kepada anak. Nomor satu yang harus dikuatkan adalah bonding. Ketika bonding orang tua dan anak sudah kuat, sudah dekat, mereka saling percaya, itu lebih mudah menyampaikannya. Nah, disitulah kesempatan emas orang tua bagaimana meningkatkan anak-anak supaya punya morality, mentality, dan spiritualitas yang bagus untuk memfilter dan membentengi dirinya dan masa depannya menjadi anak yang tangguh, yang takwa, yang smart, dan yang lebih baik sebagai generasi penerus kita ini. Nah, berarti memang orang tualah yang wajib untuk terus-menerus mengkaji dan mencari ilmunya. Iya, dan dengan demikian artinya kalau semua pihak, tidak hanya keluarga, orang tua atau sekolah yang terlibat di dalam hal ini kan bertujuan untuk menekan agar apa yang terjadi di Ponorogo
sebuah kabupaten di Jawa Timur itu tidak meluas ya Bu. Jangan biarkan ini menjadi sebuah tren, karena ini sama saja sebagian daripada generasi muda kita bisa dikatakan hilang ya Bu. Benar. Hilang kecuali memang ditangani dengan sungguh-sungguh seperti yang Ibu bicarakan di minggu lalu, sehingga anak itu masih bisa meneruskan cita-citanya, masih bisa membentuk keluarganya yang mandiri, dan anak yang dilahirkan pun juga tumbuh menjadi anak yang sehat. Itu harapan kita. Amin. Karena memang kita menginginkan generasi penerus adalah generasi emas untuk Indonesia. Luar biasa. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Erlik untuk waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Ayu yang mendengarkan. Dan ini bersama-sama menjadi keprihatinan kita. Namun prihatin ini kita bawa dalam pemikiran yang positif dan optimis untuk generasi mendatang. Terima kasih, sampai jumpa di Ayu Show berikutnya. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show.